Lenovo Legion 5 Pro, laptop dari Lenovo Legion yang tampilannya low profile tapi semakin bergairah. Dan di review kali ini gue akan membahas secara singkat mengenai laptop ini karena secara fitur gak beda jauh sama Legion Slim 7i dan Legion 7i yang pernah gue bahas sebelumnya. Gue Irgi dari Game Daim, simak review Lenovo Legion 5 Pro berikut ini. Meskipun low profile, tapi Legion 5 Pro terlihat sedikit agresif secara desain dengan logo Y besar di belakang layar yang memiliki cover aluminium. Secara ukuran dan bobot, laptop ini standar layaknya laptop gaming pada umumnya. Dimensi Legion 7i pun juga tidak berbeda jauh dengan Legion 5 Pro. Material premium dari aluminium yang dipadukan dua warna berbeda yaitu Storm Grey di atasnya dan Black di bagian bawahnya, look laptop ini terlihat elegan. Keyboard Lenovo Legion 5 Pro mirip sama Legion 7i yang full size. Ada numpad di bagian kanan dan tombol panahnya gak kepotong. Ukuran trackpadnya juga sama besar jadi bikin leluasa buat gerakin kursor. Buat pengetikan gue gak ada komplain buat keyboard ini karena snappy inputnya tidak mengecewakan. Tapi buat yang mau ngetik di gelapnya malam hari, kita bisa menaikkan intensitas backlit keyboard dengan Event Plus Space. Lanjut ke layar, Legion 5 Pro disebut-sebut sebagai laptop gaming QHD 16 inch pertama di dunia. Layarnya punya rasio 16:10 dengan resolusi QHD atau 2560 pixel x 1600 pixel. Rasio yang lebih besar secara lebar ini ngebuat sisi bawah layar juga lebih besar, yang alhasil logo Legion-nya kelihatan nyempil di bawah. Tapi Lenovo juga gak ngelupain webcam yang terpasang di atas layar. Beda sama Legion 7i yang fitur privacy shutternya itu digeser, tapi Legion 5 Pro ini justru tombol e-shutternya ada di port kanan. Laptop gaming sudah seharusnya punya spesifikasi layar yang mendukung, tapi Legion 5 Pro juga mendukung content creation, terutama dengan adanya sertifikasi X-Ray Pantone. Buat yang gak familiar sama Pantone, gue udah ngebahas di artikel yang linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Engsel di atas laptop bisa ditarik dengan satu jari tanpa harus keangkat bagian bawahnya. Cuma Legion 5 Pro ini belum bisa ditidurin atau diputer 180 derajat kayak Legion 7i. Exhaust fan berdampingan dengan apik bersama port konektivitas. Tanpa menghilangkan ciri khas Legion, port Legion 5 Pro dibuang hampir semua ke bagian belakang. Di bagian kiri ada USB-C 3.2 Gen 2 dan 3,5mm audio combo jack. Sedangkan bagian samping kanannya terdapat USB-A 3.2 Gen 1 dan switch untuk kamera e-shutter. Nah kalau di belakangnya ini banyak banget yang totalnya ada 7 port, antara lain AC power, HDMI, USB-A 3.2 Gen 1 always on, 2 kali USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2, dan Ethernet. Legion 5 Pro dengan teknologi Legion ColdFront 3.0 terbukti ampuh bisa ngenormalin suhu bodi si laptop. Kondisi idle berada di kisaran 29-31 derajat Celcius, yang dimana buat browsing pun juga sama suhunya. Bakal naik banget kalau udah masuk ke mode performance, entah itu buat gaming atau rendering yang bisa menyentuh 39 hingga 41 derajat. Suhunya kerasa banget di atas keyboard dan cenderung dingin di dekat trackpad. Sama kayak seri laptop Legion lainnya, Legion 5 Pro punya teknologi Rapid Charge Pro yang dijamin Lenovo bisa mengisi 50% daya baterai berkapasitas 80 Wh hanya dalam 30 menit. Lantas gue mencoba membuktikannya dong. Charging dimulai pada pukul 18.45. 25 menit kemudian atau pada pukul 19.10 udah sampai 50%. Tepat di menit ke-30 atau pada pukul 19.15 sudah mencapai 56%. Dari sini gue sadar kalau klaim Lenovo justru salah besar karena ternyata dalam waktu 30 menit laptop ini bisa nge-charging lebih dari 50%. Meskipun tergolong cepat, tapi adapter charger laptop terbilang bukan adapter yang portable dengan daya 300 watt. Ukurannya terkesan besar secara lebar dan panjang. Meskipun tidak terlalu tebal, dengan dimensi seperti ini, adapter charger akan lumayan memakan tempat kalau mau dibawa bepergian. Secara ketahanan baterai, Legion 5 Pro bisa main Apex Legends di kondisi maksimalnya selama 5-6 kali match. Sedangkan di pengaturan versi hemat ya buat ngebrowsing sambil dengerin musik, lewat YouTube bisa selama 3 jam kurang lebih lah. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, Legion 5 Pro cocok banget buat aktivitas gaming dan content creation. Spesifikasi yang gue terima itu Ryzen 7 5800H dengan RTX 3070 8GB. Storage-nya tergolong cepat buat ngetransfer data ataupun ngebaca data. Kayak biasa, sebelum masuk ke pengujian game, kita coba dulu beberapa softwarenya. Lenovo Legion 5 Pro dengan pengujian menggunakan 3D Mark mendapatkan hasil yang bisa kalian lihat ini. Sedangkan Cinebench R15 dan Cinebench R20 mendapatkan skor yang juga lumayan besar. Kemudian menyoal rendering video 4K 30fps berdurasi 5 menit dengan penambahan editing seperti filter lewat Adobe Premiere 2020 butuh waktu sekitar 2 menitan aja, bahkan lebih cepat dari durasi video yang dirender. Terakhir, Blender 3D buat rendering scene BMW butuh 3 menit dan 16 detik aja.
Legion 5 Pro ini terpasang teknologi Lenovo Legion AI Engine yang memungkinkan hardware sampai driver support mengidentifikasi secara cerdas ketika game terbuka. Teknologi AI-nya bakal ngeoptimalin sistem buat ngasih FPS tertinggi. Ada 16 judul game yang didukung Legion AI Engine dan akan mengeluarkan pengaturan khusus demi mendapatkan 5-16% FPS lebih baik. Dari ke-16 judul, gue cuma bakal nyoba 2 diantaranya, yaitu Apex Legends dan CSGO. Mode and Blade 2 Bannerlord dan No Man's Sky akan gue uji sebagai judul game di luar Lenovo Legion AI Engine. Apex Legends meskipun tidak serasi sama refresh rate 160Hz di laptop, tapi setidaknya bisa dapetin angka di atas 110. Pas main gue bisa nyentuh sampai 140 fps dan bakal turun banget di 70-80 fps kalau ada efek berat kayak Ultimate Gibraltar yang ngeluarin Bombardier. Kemudian CSGO gak beda jauh dengan Apex, yaitu di sekitaran 130 fps. Game sejuta umat ini juga bisa nyentuh sekitar 160 fps ke atas. Berbeda dengan Apex Legends, akhirnya refresh rate 165Hz layar laptop bisa harmonis sama game satu ini. Setelahnya, No Man's Sky menjadi judul game ketiga yang gue coba. Game dari Hello Games ini secara spontan gue pengen masukin ke daftar game uji coba karena akhir-akhir ini gue lagi terpaut dan kecanduan ngumpulin unit biar jadi Space Walker kaya raya. No Man's Sky di pengaturan maksimalnya bisa mendapatkan rata-rata 90 fps, sedangkan terendahnya bisa di angka 80 fps. Terakhir ialah Mode and Blade 2 Bannerlord. Game ini jadi alternatif game AAA selain SOTR dan Cyberpunk 2077, yang biasanya jadi game uji coba buat laptop gaming kelas atas. Bannerlord bisa nyentuh di atas 100 fps. Angka terendahnya ada di 80 fps kalau lagi kelas dengan banyak prajurit di medan pertempuran. Semua game yang dicoba di mode performance bisa memenuhi ekspektasi gue sejauh ini. Dan karena pengaturan laptop dipush ke mode performance, jeroan laptop bisa lebih maksimal dan optimal dalam menjalankan program yang berimbas pada pengalaman bermain kita sebagai pengguna. Kesimpulan gue buat Lenovo Legion 5 Pro ini ialah laptop gaming dengan layar QHD 16 inch pertama di dunia ini memberikan pengalaman baru yang lebih lebar untuk gaming. Refresh rate layar mencapai 165Hz yang termasuk tinggi dengan dukungan jeroan generasi terbaru yaitu RTX 3070 dan AMD Ryzen 7 8500H akan menghasilkan output yang bisa diharapkan para gamer hardcore. Selain itu, meskipun secara khusus disebut sebagai laptop gaming, desain laptop terkesan low profile dengan balutan material premium. Hanya saja secara bobot bukan termasuk yang ringan meskipun standar. Ditambah lagi adapter charger yang begitu besar akan menyumbang tempat dan bobot lebih saat ingin dibawa bepergian. Bagi yang tertarik setelah menonton review Lenovo Legion 5 Pro dari Game Dime Review ini, laptop ini dibanderol mulai dari 26 juta kembali 1000. Laptop ini juga sudah dilengkapi Microsoft Office Home dan Student 2019 senilai 1,8 juta kembali 1000. Ada juga accidental damage protection selama 3 tahun dari berbagai kerusakan, kayak ketumpahan kopi sampai LCD retak. Dan Lenovo akan mengcover biaya 100% dari adanya kerusakan tersebut. Terakhir ada layanan Legion Ultimate Support selama 3 tahun yang akan berguna buat yang pengen nerima saran dari seorang teknisi, dan pemilik laptop bisa menghubungi kapan saja melalui fitur chat, telepon toll free maupun email. Untuk review Legion 5 Pro lebih detailnya bisa kalian baca melalui artikel review yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Gue Ergi dan gue pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video Game Dime Review berikutnya.